Sobat film, tentunya kalian pernah mendengar anjing yang bernama Hachiko, bukan? Yap, seekor anjing yang terkenal yang kisahnya berasal dari negeri Jepang. Bahkan kisah anjing ini diangkat ke sebuah film layar lebar di tahun 2009 dan dibintangi oleh seorang aktor kawakan terkenal yaitu Richard Gere. Dan inilah filmnya. Namun di video kali ini Mimin tidak akan membahas film Hachiko. Namun kita akan membahas sebuah alur cerita dari film Red Dog. Sama halnya dengan Hachiko, film Red Dog juga diangkat dari kisah nyata, tepatnya di belahan bumi bagian selatan, yaitu Australia. Bercerita tentang pengembaraan seekor anjing ras Kelpie. Film ini disutradarai oleh Chris Sanders dan dibintangi oleh Noah Taylor sebagai Jack, Luke Ford sebagai Thomas, Josh Lucas sebagai John, Rachel Taylor sebagai Nancy, Lowen Carmen sebagai Maureen, dan banyak aktor lainnya. Di mana film ini telah rilis di tahun 2011 di negara Australia. Alur cerita dari film ini bukan berjenis film yang alur plot ceritanya maju, bukan pula flashback atau mundur. Namun alur cerita dari film ini adalah gabungan dari keduanya. Berlatar di daerah pantai barat Australia, lebih tepatnya di daerah pertambangan Dampier, Pilbara, Australia Barat. Daerah Pilbara sendiri merupakan daerah yang luas, kering, dan bumi merah. Bumi merah yang Mimin maksud seperti ini nih gambaran daerahnya, yang akan banyak kita jumpai di film ini. Itulah cuplikan video dari sebuah film yang akan kita rangkum pada kali ini. Sebelum membahas lebih panjang lagi, kita intro terlebih dahulu. Intro, silahkan. Film dibuka dengan adegan seorang sopir truk yang mampir ke sebuah hotel. Kemudian mengetuk pintu beberapa kali, namun tak ada sambutan dari dalam. Kemudian ia menghampiri sebuah bar yang terletak tak jauh dari hotel tersebut. Begitu masuk, ia terkejut dengan 5 orang yang tengah memegangi seekor anjing, dengan seorang polisi yang mengarahkan pistolnya ke anjing tersebut. Sopir truk kemudian keluar menunggu di lobi bar. Sopir truk ini bernama Thomas dan pemilik bar ini bernama Jack. Jack menjelaskan kepada Thomas bahwa anjing itu keracunan makanan. Tak selang berapa lama, istri dari Jack yang bernama Maureen datang. Ia baru saja memanggil dokter hewan untuk datang ke bar dan memeriksa kondisi anjing tersebut. Para pengunjung bar ini tak lain adalah para pekerja tambang yang bekerja pada sebuah perusahaan tambang di Dampier. Di bar inilah kisah demi kisah akan terungkap dari para pekerja tambang yang memiliki hubungan erat dengan Red Dog. Dan mulailah Jack bercerita tentang awal mula anjing yang bernama Red Dog ini yang membuatnya menjadi ikon di kota Dampier. Kisah bermula kurang lebih 10 tahun yang lalu, di mana pasangan suami istri pemilik bar tersebut yang tak lain adalah Jack dan Maureen dihadang di tengah jalan oleh seekor anjing di tengah perjalanan mereka. Anjing tersebut kemudian ikut pasangan suami istri itu ke Dampier, tempat mereka akan membuka usaha bar. Kembali ke masa kini, bergabunglah Vano ke obrolan mereka, dan inilah orangnya. Orang inilah yang akan melanjutkan cerita. Ia akan bercerita dari mana saja para pekerja tambang ini berasal, dan bagaimana tingkah laku dan kedobolan para pekerja tambang ini. Mereka bekerja, minum, musik, dan pesta pora. Itulah kurang lebih keseharian para pekerja tambang tersebut di daerah ini. Hingga secara tidak sengaja satu persatu dari pekerja tambang itu bertemu dengan Red Dog, seekor anjing yang tanpa tuan. Dan bagi mereka yang menyukai anjing itu membentuk perserikatan. Kita sebut saja serikat Doggy. Cerita berlanjut bagaimana seorang bernama Johnny Boy yang berasal dari Amerika bertemu dengan anjing tersebut saat ia di tengah perjalanan mengendarai sebuah sepeda motor. Kita panggil saja dengan nama John. John adalah seorang sopir bus yang mengangkut para pekerja tambang. Hingga suatu hari sang anjing ingin naik ke bus jemputan tersebut, namun dilarang oleh John. Bukan merupakan pertemuan pertama, namun itu adalah interaksi mereka yang pertama. Beberapa kali Red Dog ingin naik bus tersebut,
Namun John belum mengizinkan hingga peristiwa malam itu pun terjadi. Di dalam bar, para pekerja tambang mengadakan taruhan. Berapa menit Red Dog bisa menghabiskan makanannya. Merasa kurang puas, salah satu pekerja mengusulkan agar Red Dog memangsa ayam hidup-hidup. John yang melihat hal itu sedari tadi beranggapan bahwa hal ini sudah keterlaluan. Ia menghentikan aksi tersebut dan perkelahian pun terjadi. Saat perkelahian terjadi, Red Dog terus menggonggongi si pria botak itu. Red Dog yang biasanya tenang dan kalem saat itu juga mengeluarkan amarahnya yang membuat si pria botak ketakutan. Setelah itu Red Dog mengikuti John keluar dari bar. Sejak kejadian malam itu, Red Dog memiliki tuan sejatinya, bahkan mungkin satu-satunya majikan di dalam hidupnya. Kembali ke masa kini, di mana sang dokter berkata bahwa Red Dog sekarat. Dokter itu hanya memberi stimulan agar Red Dog bisa bertahan melewati malam ini. Kini giliran Jack yang menceritakan kisah cinta antara John, Red Dog, dan Nancy. Dan inilah si Nancy, si rambut pirang. Nancy ini seorang sekretaris. Kisah mereka bertiga dimulai ketika Nancy berada dalam bus jemputan. Lihatlah, para pekerja tambang itu bagaikan garangan yang melihat ikan, bagaikan kucing yang melihat gereh. Mereka berpindah tempat duduk ke samping jendela agar Nancy sendiri yang memutuskan ingin duduk dengan siapa. Ia kemudian melihat Red Dog sendirian dan Nancy memutuskan duduk di samping Red Dog. Lah iyalah mending ngono daripada duduk karo garangan. Red Dog tidak begitu saja mengizinkan Nancy duduk di sampingnya. Namun dengan sedikit gertakan Nancy berhasil menaklukkannya. Setelah pertemuan itu John mulai mendekati Nancy. Ia mengajak Nancy untuk nonton film malam nanti. Karena tak ingin mengajak sang anjing, ia menitipkan Red Dog pada rekannya. John kemudian menjemput Nancy dan ia bertemu dengan Red Cat atau kucing merah. Red Cat sendiri adalah musuh dari Red Dog. Ya emang gitu, dari dulu kan anjing sama kucing gak bisa akur. Oh iya, Nancy ini tinggal di sebuah komplek, namun bukan komplek rumah mewah, melainkan rumah karavan atau mobil karavan. Itu loh sebuah mobil yang dibuat sedemikian rupa agar bisa ditinggali untuk tidur, masak, dan lain-lain. Yo intinya tempat tinggal namun bisa mobile atau berpindah-pindah. Komplek ini dijaga oleh pasangan suami istri. Kita panggil saja Bapak Acong dan Ibu Acong. Ini orangnya. Sepasang suami istri ini mempunyai peliharaan kucing yang oleh para pekerja tambang dijuluki dengan Red Cat. Saat menonton film mereka tidak bisa fokus nonton. Biasalah orang pacaran, cuma berdua mosok yo iso fokus nonton. Mending fokus liyane, fokus ngemil popcorn maksudnya. Pas adegan mereka ingin adu jigong, pas banget sang anjing muncul. Cuk, iso pas ngono. Dasar anjing emang. Hahaha, ganggu ae. Dari hari ke hari hubungan John dan Nancy makin erat. Begitu pula hubungan mereka berdua dengan Red Dog. Suatu hari di siang bolong, Red Cat dan Red Dog berkelahi. Delok entah, rak dagelan gelute. Bisa dikatakan imbang lah yo. Tapi Ibu Acong dengar tentang perkelahian itu. Datang-datang bawa gunting taman. Otomatis larilah si Red Dog. Dan tak lama terdengar suara tembakan. Red Dog terhuyung-huyung dan terjatuh di pinggir jalan. Hebohlah si John dan ketiga rekannya. Mereka berempat kemudian membawa Red Dog ke dokter hewan. Setelah sampai, bagikan melihat seorang malaikat di siang bolong. Vano kemecer melihat suster yang bernama Bella Rosa itu. Dan Vano mendapat kesempatan untuk bertemu kembali dengan Rosa. Karena 2 minggu kemudian Red Dog harus diperiksa kembali. Dan setelah beberapa kali pertemuan, akhirnya Vano bisa mengajak Rosa berkencan. Kita skip dulu kencan Vano dengan Rosa, karena memang di film ini Vano dan Rosa tahu-tahu sudah menikah dan punya anak. Tak dilihatin pula cara bikin anaknya, macam apa pula ini. Hai! Suatu malam John mengundang Nancy dan teman-temannya menghadiri pesta di rumahnya. Dan di pesta inilah John melamar Nancy. Dikarenakan rumah John ramai dengan teman-temannya, Nancy mengajak John untuk menginap di rumahnya. Ngopo meneh ya Nora Cikiwir, yo nyicil-nyicil gawe irung lah. Malam berganti pagi, John pamit untuk pulang. Sebenarnya di sini ada adegan morning kiss. Nanti editornya aku kasih tahu biar dikasih 1 adegan adu jigong. Oke. Nanti kalau nggak ada kasih tahu ke aku biar aku marahin dia.
Kembali ke alur cerita, saatnya kita akan bermelo-melo setelah ini. Saat sedang bekerja, Nancy mendapat telepon dari rekan kerja John yang menanyakan keberadaan John karena John tidak masuk kerja hari ini. Nancy pun menjawab, "Gak ngerti, esok mau pamit mulai sih. Aku yo heran, mau bengi bar telung ronde, kok yang meruput pamit mulai. Gak kopong tah dengkule arek kae." Begitulah kira-kira. Setelah itu, ketiga rekan John memutuskan untuk mencari John. Di tengah perjalanan, mereka penasaran dengan seekor kanguru yang mati di tengah jalan, seperti habis tertabrak. Dan benar saja, John tergeletak tak berdaya. Mereka melihat bekas dejitan ban hasil dari pengiriman mendadak dari motor si John. Di sisi lain, Red Dog masih menunggu kepulangan dari John. Tentu saja ia tak mengetahui bahwa John mengalami kecelakaan dan meninggal. 3 hari berlalu, Red Dog masih dengan setia menunggu kepulangan John di rumahnya. Pagi berganti siang, siang berganti sore, sore berganti malam, dan malam berganti pagi kembali. Selama hampir 3 minggu, Red Dog duduk di depan rumah John, hampir tidak pernah beranjak dari duduknya. Matanya selalu menatap ke jalan, menunggu kepulangan tuannya. Hingga suatu hari sang anjing memutuskan untuk mencari tuannya sendiri. Ia mencari dari sekitar pertambangan, kemudian ke mall, pelabuhan, bahkan menjelajahi seluruh Pilbara. Selama bertahun-tahun ia berkelana mencari John, dari Perth lalu ke Darwin. Kota demi kota ia jelajahi. Bahkan ia menumpang kapal yang mengangkut biji besi dari pelabuhan Headland ke Saganoseki, Jepang. Setelah segala upaya pencariannya, perjalanannya, dan kesedihannya, ia merasa bahwa waktunya untuk pulang. Rumah John masih terlihat sama, sepi tanpa sang majikan. Ia memutuskan untuk mendatangi rumah Nancy. Akhirnya setelah sekian tahun tidak bertemu, mereka dipertemukan kembali. Malam harinya Bapak Acong mengunjungi rumah Nancy karena mendengar ada gonggongan anjing. Karena memang peraturan di komplek itu tidak diperbolehkan memelihara anjing, ia menegurnya. Nancy tak ingin tinggal diam karena hal itu. Ia mendatangi para pekerja tambang yang sebagian menjadi anggota dari serikat Dogi. Nancy mengajak para pekerja tambang untuk mempertahankan Red Dog, karena bagaimanapun juga Red Dog sudah menjadi bagian dari komunitas ini, bagian dari masyarakat dan bagian dari daerah yang bernama Dampir. Suatu pagi Bapak Acong dan Ibu Acong didatangi oleh para serikat itu untuk membahas tentang Red Dog. Singkat cerita, setelah diberi wejangan, pasangan suami istri itu pergi meninggalkan Dampir dengan meninggalkan kucingnya, si Red Cat. Karena si anjing dan si kucing tinggal dalam satu wilayah, akhirnya mereka tarung lagi. Berbeda dengan duel yang dulu, sekarang gak ada emak-emak barbar yang akan memisahkan mereka. Lebih parah lagi, para pekerja tambang menjadikan duel mereka sebagai taruhan. Setelah seharian mereka gelut, akhirnya mereka berdamai dan menjadi sahabat. Ya, mungkin mereka lelah. Kembali ke masa kini, saking lamanya bercerita, dan kisah demi kisah telah terungkap. Tanpa sadar pagi telah menjelang. Saat mereka tengah berdendang ria, Red Dog diam-diam keluar dari bar. Mengetahui Red Dog yang tengah sekarat berjalan keluar sendirian, mereka semua berpencar mencari. Dan pada akhirnya ia ditemukan telah meninggal di samping makam John. Red Dog telah menemukan tempat ia berpulang. Ia menutup mata dengan damai karena dicintai oleh banyak orang. Mungkin ini adalah yang terbaik baginya, karena dengan begini ia bisa kembali menjumpai tuannya di alam lain. 10 tahun kemudian para penduduk Dampir sepakat untuk membangun patung untuk menghormati Red Dog. Dan film pun usai. FYI ya, atau for your information. Film ini juga menyabut beberapa penghargaan dalam ajang Inside Film Awards di tahun 2011 di Sydney, Australia. Penghargaan tersebut meliputi Best Actor, Best Script, Best Feature Film, Best Cinematography, Best Direction, Best Music, dan Best Box Office Achievement. Film ini mengajarkan kepada kita tentang arti cinta dan kehilangan. Bahkan kita dapat belajar kesetiaan pada seekor anjing, belajar gotong royong dan kekompakan dari seekor semut, belajar semangat dari kutis. Wong Jawa mesti ngerti kutis.
kewan sing nyurungi mbelek sing wis garing kae lho. Tirulah kesetiaannya, kekompakannya, dan semangatnya. Gak perlu banyak berpikir, yang penting mulai aja dulu. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya.